Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dilindungi dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Devi Fitriani, NPM 2010631130004, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 2A di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, saya akan menjelaskan tentang membangun jiwa kepemimpinan yang berintegritas pada mahasiswa dan organisasi. Oke, mari kita lanjut. Nah, apakah kepemimpinan adalah proses pengaruh atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, dengan peran mahasiswa sebagai penerus, membangun, dan calon pemimpin masa depan yang akan menjadi ujung tombak pengelola bangsa. Artinya, mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan merupakan bagian dari perubahan segi akademis dan juga membangun bangsa untuk lebih maju ke depannya. Oke, kita lanjut. Nah, saat ini karakter mahasiswa yang dibutuhkan adalah bukan sekedar mahasiswa yang pintar dalam akademisnya saja, tetapi juga yang pandai berbicara, profesional dalam kehidupan, kemudian senantiasa kontributif terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk menggapai karakter yang di atas tidaklah mudah. Nah, kita harus menggunakan public speaking dalam dimensi kepemimpinan. Nah, apakah itu public speaking? Kegiatan public speaking adalah kegiatan menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengaran dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah walaupun masalah bisa disebabkan masalah komunikasi. Tujuan public speaking yaitu ada 3: menyampaikan informasi kepada audiens, 2. menghibur audiens, 3. mempengaruhi audiens. Beberapa di antaranya yaitu membangun jiwa kepemimpinan, 2. menjadi orang berintegrasi, 3. membangun integritas pemimpinan. Dengan menggunakan ketiga konsep tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan peran sebagai penerus, pembangun, dan calon pemimpin masa depan dengan yang baik. Menurut Galim Purwanto bahwa kepemimpinan sebagai sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat kepribadian yang dijadikan sebagai sarana untuk meyakinkan orang lain agar mau melaksanakan tugas secara sukarela. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dipandang sebagai suatu kemampuan dan sifat-sifat kepribadian yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, ada hikmah dari dasar-dasar tersebut menjadi 5, yaitu 1. Jiwa kepemimpin dari diri kita yang akan sebagai dalam jiwa kepemimpinan dalam Islam. 2. Tidak mengangkat pemimpin yang mempermainkan agamanya. 3. Pemimpin harus memiliki keahlian sebagai baginda Rasulullah apabila sebagai urusannya yang bukan ahlinya. Tentu saja maka tinggalkanlah kehancurannya. 4. Dasar-dasar kepemimpinan bisa diterima dalam masyarakat.
atau akses tabel bisa diterima di kalangan masyarakat merangkul, mengayomi masyarakat Islam atau masyarakat biasa atau disebut non-muslim pun juga bisa. 5. Pemimpin harus mengutamakan dan membela kepentingan umatnya. Membela kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan kepribadian dan golongannya. Menjadi pemimpin haruslah memenuhi 6 syarat, yaitu 1. Mempunyai kekuatan yang dimaksudkan adalah kemampuan, kapasitas, serta kecerdasan. 2. Amanah. 3. Kepekaan nurani. 4. Profesional. 5. Tingkat pengambilan kesempatan dari posisi jabatan yang didudukinya. 6. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada suatu dalam jabatannya. Jadi semua tergantung pada pribadi masing-masing. Mau dilihat dari segi positifnya kah atau negatifnya. Padahal jika rasakan organisasi banyak memberikan nilai-nilai yang positif dibandingkan negatifnya. Contoh, berorganisasi sangat membantu mahasiswa dalam membangun soft skill seperti jiwa kepemimpinan untuk persiapan dunia pasca sarjana. Untuk dapat mengembangkan integritas kepemimpinan, berikut adalah strategi atau langkah-langkah untuk mencapainya. 1. Hargai kolega atau orang-orang di sekeliling. Bangun kepercayaan antar individu dan ciptakan keharmonisan. 2. Perkuat nilai-nilai bersama. Ciptakan komunikasi yang memiliki kebanggaan tertentu dan temukan dasar-dasar pijakan bersama. 3. Mengembangkan kemampuan atau keterampilan seorang pemimpin. Berdayakan orang lain sampai ke puncak karir dan kembangkan kepemimpinan setiap orang. 4. Kembangkan pelayanan. Jadikan diri Anda contoh nyata, mudah dicari dan mudah diajak bicara. Kembangkan sistem dan prosedur kerja. 5. Pertahankan dan bahkan tingkatkan faktor kepercayaan yang Anda miliki. Bersikap optimis, antusias, dan tunjukkan semangat dan kecintaan pada bawahan. Tunjukkan bahwa Anda layak dipercaya. Strategi ini dapat dicapai apabila kepemimpinan mau bekerja keras dan berkorban untuk menggapainya. Tidak ada kesuksesan dan tidak membutuhkan pengorbanan. Oke, mari kita simpulkan. Peran mahasiswa tidak bisa lepas dari pembangunan dan peranan yang penting dalam perannya untuk pembangunan masa depan atau penentu masa depan bangsa. Diharapkan mahasiswa mampu dan sanggup untuk memberikan perubahan dan pembangunan bangsa. Untuk itu, kita sebagai generasi muda hendaknya menjadi orang-orang yang jujur, berkarakter, dan menjunjung tinggi konsistensi agar nanti kita dapat menjadi pemimpin yang amanah, berintegritas tinggi untuk bangsa. Terima kasih. Oke, mohon maaf atas perkataan dan kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.